Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube aku. Insya Allah saya akan membuat video-video yang mudah-mudahan bermanfaat, karena aku juga pengennya ini video-video yang bermanfaat bagi saya, siapa saja, semua yang menonton sini dan maupun yang gak nonton ya. Jadi aku mau cerita tentang kehidupan aku gitu. Ini real dalam kehidupan aku, dalam perjalanan hidup aku gitu. Jadi dulu aku itu pertama aku kerja ke Jakarta gitu. Keluarga aku semuanya gak ada yang mengizinkan aku untuk kerja ke Jakarta, karena emang aku gak punya keluarga di Jakarta. Ada sih di Tangerang, cuma itu jauh gitu, Tangerangnya Banten, dan itu juga anaknya dari adik bapakku gitu. Terus dia juga udah berkeluarga sih, jadi aku juga mungkin gak ini ya, kalau udah berkeluarga gitu kan kita juga pasti gak enak gitu kalau bareng-bareng gitu. Intinya aku berangkat dari Tasik gitu ke Jakarta merantau, dan aku dulu punya uang itu cuma 200.000, itu dikasih bapak aku, dan aku tuh bener-bener nekat gitu pengen ke Jakarta gitu, pengen menjadi yang lebih baik gitu. Aku jujur saja ya, aku bukan keturunan dari orang yang kaya, yang dermawan, yang gimana gitu. Aku terlahir dari orang biasa, bener-bener disebut orang ya, pokoknya aku orang biasa. Nah disitu aku ke Jakarta gitu kan. Nah aku dapet info loker itu dari temen aku yang tinggal di pesantren gitu. Katanya ini ada loker nih di sini. Nah aku ikut ke dia gitu kan. Akhirnya gak lama aku kerja di situ, karena perusahaannya itu mau tutup gitu, kayak pemasaran di pabriknya itu udah gak rame lagi, jadi pengurangan karyawan. Tapi alhamdulillah waktu itu aku nggak kena PHK gitu, cuma aku siap-siap aja gitu cari kerjaan lain gitu. Habis itu aku keluar dari perusahaan itu, dari pabrik gitu. Nah abis itu aku pulang dulu ke kampung. Aku di situ cuma 6 bulanan pulang dulu ke kampung. Nah akhirnya aku tinggal dulu di kampung dan keluarga aku untuk jangan ke Jakarta lagi. Oke deh gitu kan, cuma aku nekat dong, aku pengen banget gitu sukses, aku pengen bahagiain orang tua aku, keluarga aku gitu, dengan cara aku sendiri. Apa yang penting itu halal dan baik menurut Islam deh gitu ya. Terusan akhirnya aku di rumah itu udah cari-cari loker gitu, dari online gitu, dari internet itu aku udah cari-cari dan gak dapet. Nah aku 2 bulanan tuh di kampung itu. Nah akhirnya aku dapet dari Facebook itu ada loker katanya gitu, di restoran gitu. Nah akhirnya aku, meski ya gajinya itu emang kalau di ini gimana ya, nggak terlalu gede sih, cuma kalau kita bersyukur gitu, berapapun itu pasti kita akan merasa cukup gitu ya. Dan ya aku tuh ke Jakarta lagi, nekat gitu, padahal aku gak ada izin dari orang tua, itu suruh di Tasik aja gitu, di kampung aja kerja apa gitu. Nah akhirnya aku ke Jakarta dan kerja lagi di restoran itu. Nah dengan berjalannya waktu gitu, aku terus kerja di situ. Dia itu kerjanya itu shift gitu, dan di situ itu aku ngerasain banget, kok aku kayak jauh gitu dari Allah gitu, kayak kok aku bangun gitu kesiangan mulu gitu, pulang malam gitu, jam 11 itu baru pulang gitu, jam 11 malam ya. Badan itu capek banget itu, mau sholat aja, aku dulu mau sholat ya,
karena kan kalau resto itu pas makan siang itu pas rame gitu, itu aku sering kabur-kaburan untuk sholat gitu, untuk sholat duhur asar gitu. Aku itu maghrib gitu, kadang aku suka kabur gitu, padahal itu gak boleh gitu. Nah abis pulang sholat pasti aku kena omel itu sama atasan, sama leader aku, kamu kalau itu gak boleh ninggalin customer gitu. Udah deh, aku gak ini, pokoknya gak jadi masalah kalau buat aku itu, bodo amat mau mereka larang aku gimana. Dan akhirnya aku itu memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan itu gitu. Aku yakin aja gitu bahwa aku ini, Allah itu ada gitu untuk aku gitu. Nah, dan akhirnya aku keluar tuh dari restoran itu, dan aku gak pulang kampung gitu, padahal aku udah gak punya uang gitu ya, bener aku gak punya uang, dan kosan itu harus bayar kos gitu, uang makan aku gak ada gitu. Nah, aku cari-cari kerja tuh, dan akhirnya aku dapet. Nah, lah kata aku lamar kerja itu dengan mudah banget gitu. Ada orang yang gak tahu juga sih, emang sih orang itu baik banget, sampai sekarang juga gimana ya, masih silaturahmi sama aku gitu, nggak memutuskan silaturahmi juga. Aku masuk ke itu, nah pas interview, loh kok mudah banget gitu, padahal aku itu jam 2 siang, masa aku itu interview, padahal aku disuruhnya pagi, dan pakaian aku itu nggak sesuai dengan orang lain, misalkan putih harusnya putih, hitam gitu, celana hitam, kerudung hitam gitu, karena kan di situ harus pakai celana bahan gitu. Nah akhirnya karena aku gak punya baju putih gitu, aku pakai baju biasa gitu, pakai kemeja baju biasa gitulah. Nah aku interview dong, dan besoknya aku harus suruh kerja gitu. Kok bisa gitu dengan semudah itu, padahal persyaratan aku kurang gitu kan dibandingkan orang lain. Nah yaudah deh, nah aku kerja tuh di situ. Terus kok kerjanya gini gitu, kayak riba gitu, bisa dibilang emang itu riba. Wah aku kan kaget itu, aku gak bisa kerja kayak gini, aku gak mau gitu, tapi aku mau harus kerja apa gitu. Nah aku pulang dong itu malamnya, aku terus ya Allah beri petunjuk aku harus bagaimana. Dan akhirnya aku memutuskan untuk nggak lanjut itu kerja di situ. Aku kerja di situ cuma 3 harian lah, dan itu juga aku keluar tuh gak dikasih izin sama atasannya. Aku keluar itu bilangnya mau pulang kampung gitu, padahal aku enggak, karena aku gak mau, karena itu udah tahu riba gitu. Aku yakin bahwa Allah itu akan ngasih kepada hamba-hambanya yang kehidupannya lebih baik, pekerjaannya lebih baik gitu. Oke, aku nganggur aku sekitar 1 bulanan. Aku udah nangis, udah cari kerja, udah kemana-mana, udah kesana udah kesini sendirian gitu, gak ada siapa-siapa gitu di Jakarta gitu, mau minta tolong sama siapa gitu. Cuma aku yakin terus yakin bahwa Allah itu gak diam gitu. Dan apa? Nah kita perbaiki sholat kita, coba lihat sholat kita benar atau belum. Rajin kita usahakan itu sholat malam, tahajud gitu, paling sedikit lah 2 rakaat gitu ya. Terus duha itu, sholat duha itu. Nah, jadi terus gitu kita deket sama Allah. Aku udah nangis tuh, udah orang tua udah nelpon, kata orang tua aku, udah kamu harusnya di kampung gitu, jangan itu ya, intinya jangan di Jakarta deh gitu, pulang aja gitu kan. Cuma aku gak mau gitu, aku pengen sukses gitu, aku pengen bahagian orang tua aku yakin aku pasti bisa gitu, aku gak mau menyerah gitu kan. Nah akhirnya aku cari-cari tuh di internet gitu kan. Akhirnya aku dapet tuh panggil, itu kan aku masukin lamaran tuh,
via job street gitu kan, di email gitu kan, padahal aku lulusan SMA gitu ya. Nah akhirnya aku dan HP aku itu mati, ada telepon panggilan kerja itu, telepon aku mati. Ya Allah, gimana gitu kan, gimana aku ini ada panggilan kerja tadi lagi teleponan tiba-tiba mati gitu kan. Nah akhirnya aku cas tuh handphone, alhamdulillah kan nyala lagi gitu. Dan di panggilan itu kan, kalau di handphone itu tuh ada log masuk dan keluarnya nomor gitu, ternyata ya. Nah ternyata itu salah satu perusahaan besar termasuk, tapi swasta, tapi oke lah kalau menurut aku itu perusahaan yang oke banget gitu kan. Buat aku kan gak percaya gitu kan, aku udah nih aku telepon balik gitu. Aku beli pulsa dulu karena emang aku gak punya pulsa tuh. Aku beli pulsa terus aku telepon balik gitu. Akhirnya aku teleponan sama yang HRD itu. Akhirnya aku besoknya interview gitu kan. Oke, udah tuh aku kesiangan itu, aku cari-cari alamat tuh gak ketemu. Aku gak tahu itu di mana. Cuma aku yakin aja aku sendirian itu. Aku cari-cari dan nyampe itu, ketemu itu kantornya itu, dan aku interview tuh kesiangan gitu. Wah, orang lain udah interview gitu, udah psikotes kayak gitu. Dan akhirnya aku ikhlas gitu, ridho, aku kembali lagi sama Allah kalau emang ini rezeki aku gitu. Insya Allah aku keterima gitu. Nah akhirnya aku keberapa ya, kalau gak salah aku keempat deh, aku dipanggil gitu kan. Sama sekali aku di situ nggak tes apa-apa, nggak tes tulis, nggak psikotes apa gitu, nggak. Biasa kan ada matematika Indonesia gitu yang rumus-rumus kayak gitu kan biasanya kalau masuk kerja itu. Nah di situ tuh dan benar aku tuh cuma ditanya, kamu anak keberapa, kamu dari mana gitu. Pokoknya dia nanya, HRD-nya itu nanyain keluarga aku gitu, mama aku, karena emang mama aku tuh sering sakit kan. Dan aku jelasin dan oke gitu kan. Tapi keputusannya kamu kan udah kesiangan gitu, jadi nggak memungkinkan kamu ini bisa secepatnya kamu, intinya lah gimana ya, gak memungkinkan aku akan masuk di situ. Nah aku udah, ya Allah, cuma aku kembali lagi, oke baik, kalau emang ini bukan yang terbaik buat aku ridho, aku ikhlas menerimanya, kata aku. Allah pasti ngasih yang terbaik gitu buat aku gitu. Gak mungkin Allah membiarkan aku gitu dalam keadaan seperti ini. Nah habis itu aku pulang. Nah dan tiba-tiba sorenya itu ada email dan aku keterima. Masya Allah, aku tuh senang banget gitu, nangis aku, sujud aku. Nah, pokoknya aku kayak gimana gitu, pokoknya aku senang banget, gak nyangka gitu bisa masuk perusahaan itu gitu. Dan akhirnya aku kerja deh di situ. Besoknya langsung training gitu kan. Aku di training dulu gitu. Dan aku tuh dulu gak biasa aku kerja kayak megang-megang komputer gitu kan. Nah masuk ke situ aku tuh cuma lulusan SMA. Di situ aku doang yang lulusan SMA. Dan aku dengan berjalannya waktu gitu kan, ternyata emang benar ketika kita meninggalkan sesuatu yang bukan baik menurut kita, menurut Allah, jadi kita harus berani gitu meninggalkan hal-hal yang menurut Allah itu nggak baik gitu. Nah sekarang aku ngerasain banget, sholat bisa tenang di situ, aku bisa sholat duha, bisa tenang banget gitu kan. Pekerjaan aku ngerasa aku lebih baik di situ, dan aku bisa kuliah sekarang. Aku bisa kuliah sendiri gitu dari hasil kerja aku gitu kan. Dan ternyata emang Allah itu gak mungkin diam
kalau kita ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi, Allah akan kasih kita di apa ya, jauh dari apa yang kita pikirkan. Aku kira itu akan hal-hal biasa, ternyata Allah kasih ke kita, ke aku itu luar biasa banget gitu, gak nyangka banget gitu kan. Alhamdulillah banget gitu, aku bisa kerja sambil kuliah gitu, biayain sendiri gitu, dan alhamdulillah itu gajinya gede juga gitu kan. Dan intinya Allah itu baik gitu. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi, coba perbaiki sholat kita gitu, berdekatkan diri sama Allah gitu, banyak-banyak perbaiki diri gitulah, muhasabah diri gitu, dan percaya aja kita meninggalkan sesuatu yang bukan, yang enggak baik gitu menurut Allah, dan kita yakin bahwa kita akan mendapatkan hal yang lebih baik gitu. Tinggalkan aja gitu, tinggalkan dan yakin, dan terus berdekat gitu sama Allah, dekat terus, pasti Allah akan ngasih kita gitu kan, hal-hal yang wah di luar dugaan banget gitu, kebahagiaan yang ya Allah gak percaya gitu, tapi ini nyata gitu dalam kehidupan aku gitu. Nah mungkin itu cerita aku ya teman-teman. Jadi aku pengen bikin channel YouTube gitu, jadi dari kehidupan aku yang gimana ya, kehidupan aku yang emang real gitu, nyata di kehidupan aku, meninggalkan riba. Oke, itu aku mohon kalau kalian kerja riba, kayak riba itu tinggalkan beneran, itu enggak manfaat bagi kehidupan kita gitu, terasa sempit, terasa sulit gitu kalau kita ngerjain hal-hal yang kayak riba kayak gitu. Misalkan tadi aku kan susah, kayak mau sholat aja aku susah, tinggalkan, dan yakin aja, yakin dan yakin sama Allah, kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu kan. Jadi udahlah, intinya gitu, intinya aku pengen cerita aja, pengen bikin YouTube kayak gitu ya. Mudah-mudahan ini motivasi buat kalian semua, jangan males-malesan gitu, dan terus perbaiki diri, dekatkan sama Allah gitu. Apalagi misalkan dalam COVID pandemi kayak gini itu kan banyak yang pekerjaannya pada di PHK gitu ya, pada di ini ya, pasti ada hikmahnya kok. Kalian mungkin disuruh Allah lebih mendekat lagi sama Allah gitu, perbaiki muhasabah diri. Insya Allah kok Allah itu nggak diam ketika hambanya ingin berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan gitu ya teman-teman, jangan lupa komen, like, and subscribe di channel YouTube aku, Anissa Danisa. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.